Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem informasi manajemen untuk pertemuan pertama kita. Jadi di sini pada praktikum sistem informasi manajemen ini kita akan mempelajari bagaimana membuat halaman web. Dasar-dasar untuk membuat halaman web. Sebelum kita masuk ke latihan, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai halaman web, atau kita lebih ke fokusnya kepada HTML. Jadi pertama saya akan membahas dasar-dasar HTML5. HTML atau juga yang kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman untuk menyusun halaman web yang diletakkan pada sebuah web server. HTML bisa terdiri dari beberapa file yang mendukung terbentuknya sebuah halaman web, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, jadi HTML itu merupakan bahasa pemrograman. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah halaman web, kita harus menggunakan bahasa pemrograman. Disinilah kita akan mempelajari bahasa-bahasa pemrograman untuk menyusun sebuah halaman web. Nah, pada modul yang telah saya berikan, di situ sudah ada list tag-tag dasar HTML atau elemen-elemen yang telah disediakan untuk di HTML5. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kalian bisa baca di modul yang telah saya berikan. Ada banyak sekali macam-macam tagnya. Nanti tidak perlu dihafal, tapi seiring kita melakukan latihan-latihannya sambil kita mengingat tag-tag apa yang kita butuhkan. Lalu kita langsung saja masuk ke latihan 1, yaitu mengenal HTML. Jadi sebelum kita masuk ke latihan 1 ini, pertama-tama kalian buat dulu sebuah folder baru di komputer atau laptop kalian masing-masing dengan nama kelompok. Kalau di sini di modul dibuat dengan nama foldernya itu npm kalian, tapi karena kita sekarang dengan kelompok, maka kita buat nama foldernya itu nama kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok 1, buatlah nama foldernya itu kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya seperti itu. Lalu disimpan di tempat yang aman aja, mau di D, di C, yang menurut kalian aman di laptop kalian. Lalu setelah berhasil membuat folder, maka kita harus membuka Notepad. Jadi Notepad itu adalah sebuah aplikasi catatan. Kalau di handphone juga ada sering misalnya notes atau memo di handphone kalian. Nah, kalau misalnya di laptop atau di komputer itu namanya Notepad. Jadi pertama kalian cari dulu, kalian klik aja di search-nya itu Notepad. Nah, setelah ketemu, kalian klik Notepad ini. Nah, maka terbukalah halaman Notepad ini seperti yang ada pada layar ini. Oke, setelah Notepadnya berhasil terbuka, maka kalian ketikkan baris-baris kode berikut. Ketik persis seperti yang terlihat pada modul. Nah, jadi yang di dalam kotak ini kalian ketik sama persis, jangan ada yang tertinggal. Oke, kita ketik ya. Buka kurung, tanda seru doctype, spasi HTML, tutup kurung siku. Jadi doctype di sini maksudnya adalah tag untuk menentukan tipe dokumen. Jadi kali ini kita akan membuat dokumen HTML. Maka tag yang kita buat adalah doctype HTML seperti itu. Setelah itu di bawahnya kita ketik buka kurung siku, HTML, tutup kurung, lalu enter. Di bawahnya lagi kita ketik buka kurung siku, head, tutup kurung siku. Nah, head di sini artinya adalah kita ingin membuat bagian atas atau kepala dari dokumen kita. Lalu bawahnya enter lagi, ketik buka kurung siku, ketik titel, tutup kurung
kurung siku, lalu kalian buat latihan 1. Latihan 1. Nah, syaratnya setiap kita membuat teks seperti ini, misalnya yang tadi ini titel. Setelah kita buat titel, latihan 1, apa kita buat yang akan menjadi judul dari dokumen kita ini, latihan 1, maka di akhirnya harus kita tutup dengan tag yang seperti ini. Buka kurung siku, garis miring, titel, baru tutup kurung. Nah, jadi yang titel yang di belakangnya itu, yang ada garis miringnya itu adalah penutupnya. Lalu kita buat enter, di bawahnya lagi kita ketik lagi, karena tadi di atasnya sudah ada head, maka di bawahnya kita tutup lagi dengan buka kurung, garis miring, head, tutup kurung. Enter lagi, buka kurung siku, body, tutup kurung. Nah, jadi bodinya ini kalau tadi kita sudah buat head, maka sekarang kita ingin membuat body atau bagian inti dari dokumen tersebut. Setelah kita ketik body, kita enter, kita buat isi dari dokumennya adalah latihan pertama, dasar-dasar HTML. Nah, karena tadi di atasnya sudah kita buat body, maka di bawahnya kita tutup lagi dengan buka kurung, underscore, body, tutup kurung. Baru di bawahnya lagi, enter. Karena di atas, paling atas tadi kita buat ada HTML, maka kita tutup dengan buka kurung, garis miring, HTML, lalu tutup kurung. Sudah? Setelah kalian ketik semuanya ini, kalian yakin sudah tidak ada lagi yang kurang dari tulisannya ini. Kemudian kita save. Caranya, klik file, lalu klik save atau save as pada menu bar di notepad. Nih, seperti ini. Setelah di save as, klik, lalu akan muncul jendela save as seperti ini. Pada kotak isian file name, ketiklah latihan underscore 1 titik HTML. Jangan lupa untuk membuat titik HTML-nya. Jadi apapun judulnya harus kita buat titik HTML di belakangnya. Kemudian kemudian di bagian save as type diganti menjadi all files. Jadi jangan teks, jadinya all files. Lalu klik save. Setelah berhasil disimpan, maka kita buka folder tadi. Tadi kan kita save-nya di folder nama kelompok tadi ya, nama kelompok tadi. Jadi kalian buka folder yang tadi kalian buat di folder tadi, buka, lalu muncullah seperti ini, latihan 1 yang telah kita simpan tadi. Maka kita klik double, kita buka, maka akan keluar tampilan web sebagai berikut seperti ini ya. Jadi itu adalah latihan pertama dalam mengenal HTML. Oke, sekarang kita masuk ke latihan 2, yaitu mengatur heading dan paragraf. Jadi pada latihan 2 ini kita akan latihan untuk membuat heading 1 dan 2, paragraf, dan juga HR, yaitu horizontal rule. Jadi kita di sini akan membuat garis horizontal. Nah, yang pertama kita ikutin ya yang ada pada modul kita. Masih seperti yang lalu, karena kita akan membuat dokumen HTML, maka kita ketik doctype spasi HTML, lalu kita tutup, enter, kita ketik head, lalu ditutup, kita enter, lalu kita buat titelnya, kita buat judulnya, itu adalah latihan 2. Jadi kita buat latihan 2 judulnya, lalu kita tutup judulnya, garis miring, titel, kita enter, lalu kita tutup headnya, garis miring head. Oke, kita enter lagi, kita masuk ke bodinya,
Lalu kita buat H1. Untuk membuat heading 1, kita buat kalimatnya this is heading 1. Tutup H1-nya, garis miring H1, enter. Lalu kita ketik P. Kita akan membuat paragraf. Kita buat kalimatnya yaitu this is some text. Lalu kita tutup paragrafnya, garis miring P, tutup. Lalu kita ketik HR. HR di sini adalah horizontal rule. Jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah garis horizontal. Kita enter lagi, lalu kita buat H2, yaitu heading 2. Maka kalimatnya kita buat this is heading 2. Lalu kita tutup heading 2-nya, ketik garis miring H2. Lalu tutup. Lalu enter. Kita klik lagi P, paragraf. Kalimatnya kita buat this is some other text. Oke, kita tutup lagi paragrafnya, garis miring P, tutup. Lalu bodinya kita tutup, garis miring body, tutup. HTML-nya juga kita tutup, garis miring HTML. Tutup. Oke, setelah kita ketik semuanya seperti yang ada di modul, kita klik file, lalu pilih save as. Setelah itu, kita buat namanya latihan 2.html. Ingat ya, jangan lupa untuk membuat titik HTML-nya di akhir. Dan seperti biasa, buat save as type-nya itu all files. Setelah itu, kita klik save. Lalu, setelah kita berhasil simpan, kita buka kembali file yang kita buat tadi, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi beginilah hasil dari yang kita kerjakan tadi, latihan 2. Ini judulnya, yang kita buat detailnya latihan 2, maka munculnya di sini. Lalu ini adalah heading 1 atau H1, elemennya H1 yang tadi kita buat. Dia lebih besar, hurufnya lebih besar daripada heading 2. Inilah heading 2-nya lebih kecil. Lalu ini kalimatnya adalah paragraf, P tadi elemennya. Ini adalah elemen P tadi. Dan ini adalah elemen HR, horizontal rule atau garis horizontal. Oke, sekarang kita masuk ke latihan 3, yaitu mengatur list dan penomoran. Jadi di sini kita akan membuat sebuah order list, yaitu misalnya tipe 1, 2, 3, ataupun tipe A kecil, B kecil, C kecil, atau tipe A besar, B besar, C besar. Dan kita juga akan membuat unordered list, yaitu tanda kalau di Microsoft Word itu tanda bullet atau yang bulat-bulat itu, atau garis strip seperti itu. Nah, silahkan cek di modul kalian latihan 3. Seperti biasa, kita ketik karena kita akan membuat dokumen HTML, maka kita ketik tanda seru doctype HTML. Ikutin seperti yang ada pada modul kalian, lalu enter, ketik HTML, enter, ketik head, lalu enter lagi, ketik title. Titelnya kali ini adalah latihan 3, lalu tutup dengan garis miring title, enter.
lalu kita tutup headnya, garis miring head, enter, lalu kita ketik bodinya, body, enter, lalu kita ketik order list. Jadi kita akan membuat order list. Ketik OL spasi, kita pilih tipenya, type sama dengan kita mau buat tipe apa. Kita mau buat tipe A besar. Berarti nanti selanjutnya dia A besar, B besar, C besar. Tutup. Lalu kita klik tab, ketik tab pada keyboard kalian. Lalu ketik LI. LI itu maksudnya adalah list. Apa listnya? Kita buat SD. List LI, tutup dulu ya, tutup. Lalu kalimatnya adalah SD dalam kurung sekolah dasar. Tutup. Lalu tutup LI-nya, garis miring LI. Tutup, enter, ketik lagi tab pada keyboard kalian, ketik lagi LI, tutup. Setelah SD itu SMP dalam kurung sekolah menengah pertama, tutup kurung, lalu kita tutup LI-nya, garis miring LI, lalu kita buat SMP-nya itu kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita tab 2 kali, kita buat UL, unorder list, tutup, enter, tab 2 kali, ketik lagi di bawahnya LI. Listnya adalah kelas 7, tutup, garis miring LI, enter, tab 2 kali, LI, kelas 8, tutup, garis miring LI, tutup, tab 2 kali lagi, kita ketik LI, kelas 9, tutup, garis miring LI, tutup, enter. Lalu jangan lupa untuk tutup garis miring UL-nya, unorder list-nya, tutupnya. Oke, lalu masuk ke, kita tab sekali, ketik LI, tutup SMA, dalam kurung sekolah menengah atas, tutup LI-nya, garis miring LI, enter, kita tutup order list-nya, garis miring OL, kita tutup bodinya, garis miring body, dan terakhir kita tutup HTML-nya, garis miring HTML. Oke, seperti biasa kita klik save as, masukkan pada file name-nya latihan 3.html. Pada save as type-nya pilih all files, lalu klik save. Lalu kita buka latihan 3-nya pada folder yang kita simpan tadi. Nah, jadi ini
3 yang kita kerjakan tadi. Yang tadi kita buat order list tipe A, maka ini hasilnya, ini dia A, B, dan C. Lalu kita buat unorder list, itu maka akan muncul seperti ini, bullet seperti ini. Seperti kalau di Microsoft Word juga ada ya bullet seperti ini. Ini adalah order list latihan 3 kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan keempat, yaitu mengatur format teks dan warna latar teks. Jadi di sini kita akan membuat warna latar teks, lalu kita akan membuat tulisan yang bold bercetak tebal, lalu tulisan yang bercetak miring atau italik, lalu tulisan dengan garis bawah atau underline. Oke, kita langsung saja ke latihannya. Pertama, seperti biasa, karena kita akan membuat dokumen HTML, maka kita ketik tanda seru doctype HTML, enter, kita ketik HTML, enter, kita ketik head, enter, kita ketik title. Latihan 4. Kita tutup titelnya, garis miring, titel, enter, lalu kita tutup headnya, garis miring, head, enter. Lalu kita masuk ke body, enter, kita ketik tab sekali, kita masukkan P, paragraf, lalu kita ketik B, B itu bold, maka kalimatnya kita buat this is text is bold. Lalu kita tutup boldnya, garis miring B, lalu kita tutup paragrafnya, garis miring P, enter, tab sekali, kita ketik lagi P, kita ketik I, itu adalah italic atau garis miring. Kita buat kalimatnya this is text is italic. Kita tutup I-nya, garis miring I, kita tutup P-nya, garis miring P, enter, tab sekali lagi, kita ketik P, ini saya tambahin ya, ini tidak ada di modul. Kita ketik U untuk garis underline, garis di bawah, kita ketik this is text is underline, kita tutup underline-nya, garis miring U, kita tutup paragrafnya, garis miring P, enter. Lalu kita ketik tab sekali, kita buat, kita ketik P spasi style, ketik style, sama dengan ini kita akan membuat background dari hurufnya itu berwarna pink. Jadi style sama dengan tanda kutip background, garis penghubung color, titik 2 pink, tanda petik, tutup, baru ketik teks Anda di sini. Maka nanti kalimat teks Anda di sini akan ada backgroundnya pink. Lalu kita tutup P-nya.
garis miring P. Kita klik lagi, tab P, style, sama dengan tanda petik color titik 2 green, berarti nanti tulisannya hurufnya berwarna hijau. Color titik 2 green titik 2 spasi background. Backgroundnya garis penghubung color titik 2 blue. Backgroundnya nanti warna biru. Buat tanda petik, tutup, baru buat kalimatnya teks Anda di sini. Lalu tutup P-nya, garis miring P. Lalu kita tutup bodinya, garis miring body. Lalu enter, kita tutup HTML-nya, garis miring HTML. Lalu setelah semuanya kita ketik, seperti biasa kita simpan, klik file, klik save as. Lalu di file name-nya ketik latihan 4.html. Jangan lupa titik HTML-nya. Save as type-nya pilih all files. Lalu klik save. Lalu kita buka latihan 4. Kita buka latihan 4-nya. Ini adalah hasil dari latihan 4 yang kita kerjakan tadi. Di sini baris pertama ini adalah teks yang bercetak tebal atau bold. Lalu pada baris kedua ini adalah teks yang bertulisan miring atau italik, dan yang baris ketiga ini adalah yang digaris bawahi atau underline. Lalu pada baris keempat ini, inilah teks yang ada background merahnya. Jadi tadi kita buat background berwarna merah. Nah, sekarang kita masuk ke latihan kelima. Kita ketikkan apa yang ada pada modul kita. Seperti biasa, kita akan membuat dokumen HTML. Maka kita ketik tanda seru doctype spasi HTML, enter, kita ketik HTML, enter, kita ketik head, enter, lalu kita ketik titel. Latihan judulnya adalah latihan 5. Kita tutup titelnya, garis miring titel, tutup, lalu kita tutup headnya, garis miring head. Lalu kita ketik body, enter, kita ketik P, paragraf, lalu kita ketik font. Jadi di sini kita akan mengatur font size atau ukuran dari hurufnya. Kita ketik font size sama dengan 6. Jadi kita buat font size-nya itu 6, ukuran 6. Jangan lupa tanda petiknya ya, tanda petik 6, tutup lagi tanda petik. Lalu kita tutup. Lalu kita ketik kalimatnya, this is some text. Lalu kita ketik, kita tutup fontnya, garis miring font. Tutup, lalu kita tutup paragrafnya, garis miring P. Enter, kita buat lagi P. Kita buat lagi font. Font size sama dengan tanda petik
3 tanda petik, lalu kita tutup. Kita buat kalimatnya sama, this is some text. Kita tutup fontnya, garis miring font. Kita tutup paragrafnya, garis miring P. Enter. Lalu kita buat lagi, kita ketik P. Kita ketik lagi font size sama dengan 2, ukuran 2. Kita lalu spasi, color, warnanya kita buat sama dengan blue, tanda petik blue. Lalu kita tutup. Kita buat kalimatnya sama, this is some text. Tutup fontnya. Kita tutup P-nya, paragrafnya, garis miring P. Oke, lalu kita ketik BR. BR di sini adalah sebuah line break atau garis baru. Jadi kita akan membuat line break atau garis baru. Kita enter lagi. Kita ketik P spasi align sama dengan tanda petik right, tutup. Jadi ini artinya align right itu adalah kita membuat kalimat atau teks itu yang rata kanan. Rata kanan. Kita buat kalimatnya right align paragraf. Lalu kita tutup P-nya, garis miring P. Di bawahnya enter, kita ketik lagi P align sama dengan left. Tanda petik dulu left. Tutup. Kita buat kalimatnya left align paragraf. Tutup paragrafnya, garis miring P. Lagi P align sama dengan center atau rata tengah. Tutup, buat kalimatnya a center align paragraf. Tutup garis miring P. Enter. Lalu kita ketik, kita akan membuat horizontal line, horizontal rules lagi. Kita ketik HR dengan ketebalan width sama dengan tanda petik 50%. Kita buat align center di tengah sama dengan center. Tutup. Di bawahnya lagi kita mau membuat horizontal rules lagi, HR
dengan size 5. Jadi garisnya size-nya 5 dengan ketebalan sama dengan 50% align center, rata tengah. Tutup. Kita buat lagi di bawahnya HR no shade itu tanpa bayangan, size-nya sama dengan 5, ketebalannya sama dengan 50%, align center, align sama dengan center. Tutup. Lalu kita tutup bodinya, garis miring body, kita tutup HTML-nya, garis miring HTML. Klik file, klik save as, lalu buat di file name-nya latihan 5.html dan save as type-nya buat all files. Nah, setelah berhasil disimpan, maka kita buka kembali file HTML latihan 5-nya. Nah, jadi ini adalah hasil dari latihan 5 yang kita buat tadi. Nah, pada baris pertama ini adalah tulisan yang ukurannya 6 yang tadi kita buat. Lalu pada baris kedua ini adalah tulisan dengan ukuran size-nya itu 3. Lalu pada baris ketiga ini adalah tulisan dengan size 2 dan kita buat tadi berwarna biru. Lalu ini adalah tulisan yang rata kanan. Tadi kita buat a right line, maka dia tampilannya akan di sebelah kanan. Lalu ini yang align, dia rata kiri, dan ini adalah yang rata tengah, a center align. Nah, untuk garisnya tadi kita buat itu rata tengah semua, garis 1, garis 2, dan garis 3 itu kita buat rata tengah. Lalu kita buat lebarnya itu 50%. Nah, itulah kenapa dia garisnya tidak dari awal sampai akhir, tapi hanya setengahnya aja, 50%-nya aja, dan kita tempatkan di tengah. Untuk garis yang kedua itu kita buat tadi size-nya 5, makanya dia ketebalannya itu lebih beda dengan yang garis pertama. Sedangkan garis yang ketiga itu kita buat size-nya 5 juga, tapi kita buat no shade, tanpa bayangan, maka hasilnya akan seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan pertama praktikum sistem informasi manajemen kita. Kalian harus banyak-banyak latihan di rumah supaya lebih paham untuk mengenal dasar-dasar HTML ini, dan setelah ini saya akan berikan kalian tugas pada e-learning UMA. Jadi cek e-learning.uma.ac.id ya. Sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.